Hawa nafsu ini kok dia sontoi dengan orang lain pun perlu, sontoi dengan orang lain pun rasa aman, sontoi dengan orang lain pun kepentingan, sontoi dengan orang lain pun sehat. Salam Bapak Mama semua yang sayang ini mimbar UBB. Ini hari kotong mulai kau cerita. Satu kata saja di Alkitab, bebas. Pada hulu dari itu kotong mesti sembahyang kau minta Tuhan Allah Purwawarisi pimpin sang kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, terima kasih banyak Bapa sayang kotong. Bapa kasih Bapa pun anak, selamatkan sang kotong. Bapa kasih roh barisi hidup di kotong pun hati. Kotong mohon, Bapa tolong kau itu roh barisi di kotong pun hati. Kerja kau siap kotong pun hati kau kotong baca. Bapa pun kata-kata manis di Alkitab, as kotong bercerita kotong bisa hidup iko Bapa pun mau. Kotong sembahyang pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin. Kotong dengar bacaan dari 1 Korintus 10 ayat 27 sampai 29. Kalau ada orang yang belum percaya sang Tuhan bilang, mari datang makan di rumah. Kalau bosong mau pi, na bisa. Dan makan semua yang dong kasih sang bosong. Sonde usah tanya bilang, beta boleh makan ini barang kok sonde. Maka kalau ada orang datang bakusu-kusu bilang, jam makan yang ini, ini daging songgo. Lebih baik lu sonde usah makan. Lu mesti taruh kira, di itu orang yang datang lapor tuh, dia kabaratan kosong deh. Beta pun maksud pikir baik-baik. Iko itu orang pun pikir, boleh makan kosong deh. Jangan cuma pikir yang baik iko lu pun diri sendiri. Padahal beta boleh bikin iko beta pun suka. Maka kalau orang lain pikir itu sonde baik, dia bikin satu hal, akuran ko beta ju sonde bebas bikin iko beta pun suka. Cuma tagal itu hal sonde baik kasih sang itu orang. Begitu firman Tuhan. Bapak mama semua, kakak adik, anak cucu, saudara semua. Di ini zaman ini kotong semua suka satu kata. Itu kata itu bebas atau kebebasan. Ini kata ini ada hubungan dengan hak asasi manusia. Tiap orang rasa dia ada hak asasi manusia. Karena itu tiap orang rasa dia bisa bebas bikin apa sah. Bikin iko dia pun mau. Bikin iko dia pun suka. Asal dia pun hati ingin karmana na disupi iko dia pun hati pun ingin itu. Beta sebut 3 contoh di sini. 1. Musik waktu pesta. Zaman sekarang ini di timur ini kalau orang pesta, itu musik itu keras minta ampun. Semua tamu yang datang itu bisa beromong, dong jadi tamu bisu semua. Itu musik begitu keras sampai bikin tetangga dong pun kaca jendela dong tagoyang juga. Kalau ada yang tidur yang sakit, tetangga yang deka itu dia tak angkat di tempat tidur. Kalau orang marah kupitogor itu tuan pesta bilang begini, beta pesta di beta pun rumah, ini beta pun hak, beta bebas. Beta sudah kirim itu bunyi pi tetangga pun rumah, siapa suruh dia mau dengar, dia salah sendiri toh. Itu kotong dengar di mana-mana. Nah, beta ada satu cerita tentang ini. Di satu kompleks perumahan ada rumah dong kan badeka-badeka. Ada satu orang karena dia mau berdagang, dia bikin ame kandang ayam besar satu, kok dia pelihara ayam sampai hampir 1000 ekor.
Ini ayam dong, ini kan dia pun kotoran campur dengan sisa makanan, dia air, airnya ini bau ini. Pi mana-mana semua tetangga mengomel, mengeluh, dong marah-marah. Juga ada tetangga yang datang togor, boleh. Lu berhenti piara ayam di sini, di kota pusing dengan ayam dan pembau ini. Mah dia bilang begini, beta piara ayam di bet puruma, bet sone kirim bau di bosong puruma dong. Siapa suruh bosong merasa itu bau? Dan bilang, oh nah baik sudah. Lalu dong bakor babai, dong cari ban bekas, ban luar, ban dalam. Lalu semua rumah di itu tetangga yang punya ayam itu, satu sore dong rame-rame bakar ban oto. Bakar berjam-jam. Itu ayam dong semua mabok habis. Dong bersihin. Juim punya ayam pegang parang kau datang ancam sodong. Aku orang bosan bakar ban di bosan rumah kau ayam dong mabok semua kau mati. Dong bilang, kau dong bakar di kau tempung rumah, kau dong sana kirim ini ban pun karet pun bau pilu pun ayam dong. Siapa suruh mau tarik napas kau hirup itu ayam. Akhirnya yang punya ayam dia mengerti loh, kalau potong hidup tetangga itu potong mesti ingat tetangga pun perlu juga. Itu satu, itu yang kebebasan di Kupang ini. Yang kedua, ada kebebasan dengan pakaian. Yang namanya pakaian itu kan alat sopan santun, karena kotong manusia ini ada pemalu juga. Jadi kotong ada pakaian sopan santun itu kok pele ame itu bagian-bagian tubuh yang orang lain sudah boleh lihat toh. Itu ada penghubungan dengan kotong purasa malu. Zaman modern ini ada orang yang dia pakai pakaian kain kurang kok karmana kok. Sampai dia badan separuh mesti tak tutup itu ada kas keluar sepotong-sepotong. Orang yang lihat ada yang mata sakit. Ada yang pikiran rusak karena dalam hati dong pingin lihat semua yang tak tutup. Ada yang lihat itu dong hati bagoyang. Kalau orang togor dia bilang, beta pun hak kau pakai baju apa sih ikut pun suka toh. Sab suruh kalau pun hati tak goyang. Beta bagayan lalu jengkel. Tahu malu dulu teh. Itu kau tampung biasa. Nah ini cerita ini, semua cerita ini jadi di Kupang karena bet Sulama tengah di Kupang. Ada satu pesta di hotel besar satu. Yang jadi MC ini nona satu. Dia pakai mati pung, dia pakaian dong ini, bikin orang yang dia ini hati tak goyang, hati kacau, hati bingung, pikiran rusak. Ma dia gaya di muka melompat. Semua mama-mama yang hadir dong main lihat dong suami mata lihat di mana. Kalau main cubit terus. Ma ini nona sonne push. Tiba-tiba listrik mati. Bapak-bapak dong semua tadi bilang, syukur sekarang kotong sudah bebas dari penggodaan. Itu tentang pakaian. Makanan, minuman juga begitu. Di kotong bacaan ini Paulus omong tentang makanan. Banyak orang suka makan dengan minum makanan, minuman yang bikin rusak dong pun tubuh. Jadi dong dapat penyakit macam-macam. Ada yang mabuk sampai pikiran rusak. Tagal rusak, dia juga bikin kacau orang lain. Dia pun rasa sopan santun hilang. Dia suka babakalai, baribut, bikin kacau di mana-mana. Orang togor dibilang, lu yang kasih beta doi, ku beta beli. Beta pun doi, beta bebas makan dan minum apa yang beta suka. Beta pun hak. Kalau lu iri, nah lu datang bet kasih lu.
Bapak mama ini cerita dong, cerita yang biasa di Timur. Termasuk di kalangan orang Kristen, orang Gemit. Nah, di Kotopung hidup ini ada dua macam rasa bebas. Ada satu bebas namanya bebas ko iko dia pun mau sendiri. Bebas ko iko dia pun keinginan sendiri. Ini orang yang begini, sonetoy dengan orang lain pun hidup. Sonetoy dengan orang lain pun hati. Mau sakit kok, mau kacau kok. Sonetoy dengan orang pun rasa. Sonetoy dengan orang lain pun aman dan nyaman tinggal di rumah. Kalau dia sakit, dia rugi sendiri. Jadi, dia bikin susah dia pun diri. Maka kalau orang togor, dia bilang, ini beta pun doi, beta yang pilih. Jadi jangan marah begitu. Ini yang namanya bebas iko keinginan sendiri. Orang yang begini sebenarnya dia sudah bebas kawan. Ini orang yang begini ini, dia kena jajah dari dia pun hawa nafsu. Hawa nafsu ini dia kalau dia sontoy dengan orang lain pun perlu, sontoy dengan orang lain pun rasa aman, sontoy dengan orang lain pun kepentingan, sontoy dengan orang lain pun sehat. Orang begini bikin celaka diri dan bikin celaka orang lain. Ini yang namanya model bebas iko keinginan sendiri. Ma ada bebas yang kedua. Bebas kedua ini dia pun nama bebas dari segala keinginan. Ini orang ada pun keinginan juga, dia pun ingin rupa-rupa juga. Ma dia tahu diri. Dia mengerti bahwa dia manusia. Nah, tahu diri ini ada 4 macam. 1. Tahu diri secara sosial. Dia tahu bilang dia son hidup sendiri. Dia tahu bilang kalau dia sendiri dia son mungkin jadi orang. Dia tahu bahwa dia hidup sama-sama dengan orang lain. Dia perlu orang lain supaya orang lain bisa bikin dia jadi orang. Tagal itu, biarpun ini orang ini ada pun ingin macam-macam, tapi tagal dia ingat orang lain pun perasaan, orang lain pun hati, orang lain pun kesehatan, orang lain pun rasa nyaman di rumah, andai kok dia tahan diri. Ini namanya rem sosial. Di Kotopung budaya rem sosial ini diungkapkan dengan kalimat begini, weh, lu bikin model begitu nanti orang bilang apa? Misalnya kalau di dalam rumah anak-anak nakal bikin kacau macam-macam, dia mama bilang, lu bikin begini nanti orang bilang bap mama son ajar selu. Atau kawan sama-sama kau satu nakal yang lain, lu jangan bikin malu begitu nanti orang bilang kau tongi kurang ajar. Jadi lu model begitu nanti orang bilang apa? Itu rem sosial. Bikin kau tahu untuk rem tembung keinginan dong, karena kau hidup sama-sama dengan orang lain. Yang kedua ada rem kesehatan. Ini orang tahu diri bahwa dia butuh hidup sehat. Kalau dia mau hidup harba biru, makan harba biru, suka bamete kobat cerita sonde tentu ujung pohon, dia bisa sakit. Nanti dia rugi sendiri. Andia kodong sonde orang model begini sonde buta tuli iko dia pun keinginan. Dia pilih-pilih mana yang baik buat sehat, mana yang sonde. Ini yang kotong sebut rem kesehatan. Tapi di Kupang ini rem kesehatan termasuk rem yang banyak kali putus. Karena kalau orang sulia makan enak, dia lupa sakit baru dia ingat, tadi beta makan. Tanggal 8-9 bulan ini beta pi sabu. Malam-malam doa antara kesotong gula manis dengan ikan lawar. Beta pun kawan bilang, bapak ini lawar asam, itu soalnya beta makan sedikit saja. Akibatnya apa? Beta noe memang sampai nari. Jadi kotong mesti belajar untuk perhatikan ini rem kesehatan. Supaya kotong juga periksa ingin-ingin rupa-rupa dong kok.
Jangan jatuh celaka sendiri. Yang ketiga, tahu diri secara gerejawi. Dan tahu diri begini, kota bilang, beta ini anggota gereja, beta su baptis, beta su sidi, beta pembini penatua, beta pun laki penatua, beta su ikut perjamuan. Tagal itu beta san mau fire babiru ikut beta pun keinginan. Kalau beta lihat orang pakai pakaian harba biru, beta suka tahu, lu orang gereja lu bikin model begitu. Orang begini dia mesti jaga dia pun gereja pun nama baik. Dia mesti jaga dia pun anggota gereja lain pun nama baik. Ini dia pun nama rem gereja. Jadi kalau ada 3 rem buat tampung keinginan. Rem sosial, rem kesehatan, rem gereja. Makawan dong masih ada 1 rem saja, sabar belum habis. Rem ini namanya tahu diri secara iman. Rem iman. Kotong orang percaya ini tahu diri bilang kotong ini Tuhan Yesus sayang sama kotong. Tuhan Yesus kasih selamat sama kotong dari dosa, kasih bebas sama kotong dari hawa nafsu. Jadi kotong ini orang yang bebas dari keinginan. As Tuhan Yesus kasih Roh Kudus, kok hidup dan tengah di kotong pung hati. Dan begitu, itu Roh Kudus itu ada hidup di kotong. Jadi kalau kotong bikin harba biru, kotong bikin rusak kotong pun hidup, orang lain pun hidup, gereja, masyarakat pun hidup. Itu sama dengan kotong bikin sakit hati Roh Kudus. Tunggu beta baca di Efesus pasal 4 ayat 30. Pakai bahasa Kupak. Jam bikin sakit hati sang Tuhan Allah pun roh barisi, dia ada di bosong pung hati. Dan dia sucap sama bosong bilang, bosong ini Tuhan Allah pemilik. Dia pung roh jamin bilang nanti sampai dunia kiamat Tuhan Allah kasih selamat sama bosong kok. Bosong hidup terus-terus dan dia. Jadi kalau kotong hidup arba biru pada Roh Kudus ada di kotong pung hati, itu kotong bikin sakit hati Roh Kudus. Kotong bikin sakit hati botong pembini kau deson masak satari, saya kotong bingung. Apalagi ini Roh Kudus. Itu satu. Tuhan Yesus juga bilang, dia kasih Roh Kudus kau tengah di kotong pung hati, kau dia itu bikin kotong pung hidup dan kotong pung tubuh ini jadi Tuhan Yesus puruma. Botong baca di 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Ada bilang begini, lu pun badan sama ke Tuhan pun roh yang berisi pun rumah sembahyang. Dia pun roh yang ada hidup di bosong pun hati, Tuhan Allah sendiri yang kasih dia pun roh sang bosong. An dia ke bosong son dia ada pun hak untuk atur diri sendiri lah, ma bosong pun badan itu su Tuhan Yesus punya. Jadi kalau roh itu bikin kotong pun rumah, tubuh jadi Tuhan pun rumah, kotong sonde ada hak lagi ko atur kotong pun diri iko, kotong mau ko harba biru, sonde. Karena ini Tuhan pun rumah, bukan beta pun rumah. Apalagi di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, Rasul Paulus bilang begini, bosong mesti mengerti bilang, bosong juga sama ke Tuhan pun rumah sembahyang satu, dan dia roh ada tengah di dalam juga. Dan kalau ada orang yang bikin rusak Tuhan pun rumah sembahyang, dia pun tanpa tengah tuh, nah hati-hati nanti Tuhan juga bikin rusak sama dia. Jadi kalau kotong bikin harba biru ikut potong pun keinginan rupa-rupa kok, potong pun tubuh ini rusak, itu sama dengan kotong bikin rusak Tuhan Allah rumah. Nah, coba berani bikin rusak Presiden Prabowo Puruma coba. Atau orang di TTS bakar buang itu Bupati TTS Puruma coba. Itu ancur memang. Apalagi ini Tuhan Allah Puruma kawan. Setiap kali mau ikut keinginan rupa-rupa, lihat di cermin kau lihat muka bila keriting, kau rambut air, kau tinggi, kau pendek, kau muka bulat, kau lonjong, kau
Itu model begitu, itu Tuhan rumah. Jaga baik itu rumah. Dan jangan ikut keinginan babiru. Dan nanti Tuhan hukum mati sang kotong. Kalau begitu, kotong orang Kristen bukan orang yang bebas kau bikin apa seiko botong mau. Botong bukan orang bebas kau bikin apa seiko ataupun nafsu. Sonde. Kotong orang Kristen adalah orang-orang yang bebas dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang bebas untuk menjadi anak-anak Tuhan Allah. Yang bebas untuk memuliakan Allah. Jadi kotong rem segala keinginan, kotong iko Yesus pun mau. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, kotong hidup di zaman yang ada terlalu banyak barang yang goda kotong kau ingin rupa-rupa. Akhirnya kotong celaka rupa-rupa juga. Bikin rusak orang lain pun hidup, bikin rusak kotong pun hidup juga. Bikin rusak kotong pun masyarakat, bikin rusak kotong pun gereja. Tuhan, ini firman ini tolong kotong. Kau potong ingat kau jaga kotong pun hidup. Karena kotong pun hidup ini Tuhan pun rumah. Biar kau kotong jaga, dan begitu kotong jaga masyarakat, kotong jaga kotong pun gereja, kau kotong memuliakan Bapa manis pun nama. Ikut Tuhan Yesus pun kuasa. Amin.